everybody. I hope you are all fine, and I hope you aren't boring to study English. Okay. Before we start our lesson, I hope you will present absen terlebih dahulu. Okay, kita mulai. Now let's start our study. The new chapter itu state purpose and intention, untuk menyatakan maksud dan tujuan. Yang pertama kita gunakan adalah in order to, dengan maksud. Contoh kalimatnya, ini kalimat positif. We must study seriously every time in order to keep our mind fresh. Kita harus belajar dengan serius setiap saat in order to, dengan maksud keep our mind fresh, untuk menjaga pikiran kita tetap segar. Kemudian yang contoh kalimat negatifnya, contohnya we must eat nutritious food in order not to get sick easily. Kita harus makan makanan yang bergizi in order not to, agar tidak cepat sakit. Kemudian ungkapan selanjutnya kita bisa menggunakan so that, artinya sehingga. Contohnya, our government hold lockdown in some big cities so that the COVID will not spread around. Pemerintah kita lockdown beberapa kota besar sehingga COVID tidak menyebar luas. Untuk selanjutnya kita bisa menggunakan so, artinya maka. Contohnya, we must practice regularly so our body will be fresh. Kita harus praktis di sini berolahraga secara regularly, teratur, sehingga tubuh kita akan segar. Next, selanjutnya yang bisa kamu pakai adalah need to, perlu untuk. We need to have breakfast in the morning to have energy along the day. Kita perlu untuk sarapan setiap pagi agar mendapatkan energi sepanjang hari. Oke, selanjutnya lihat contoh dialognya. Yang pertama antara Anna dan Tika. Anna, why should we spare our trash into 3 different bins? Mengapa kita harus memisahkan sampah menjadi 3 kotak sampah? Tika, we should spare trash so that we can recycle it easily. Kita seharusnya memisahkan sampah-sampah itu sehingga kita bisa mendaur ulangnya dengan mudah. Oke, contoh yang kedua, dialog antara Evi dan Rika. Evi, what do we need to consume nutritious food for? Untuk apa kita mengkonsumsi makanan yang bergizi? Rika menjawab, we need to consume nutritious food for maintaining our body's health. Kita perlu mengkonsumsi makanan bergizi untuk menjaga kesehatan kita. Oke, untuk selanjutnya ini adalah ungkapan yang kedua, yaitu expression disagreement, ungkapan persetujuan dan disagreement, ketidaksetujuan. Kita lihat ungkapan persetujuan. Contohnya ungkapannya adalah I agree with you. Saya setuju denganmu. That's a good idea. Itu ide yang bagus. You're right. Kamu benar. That's so true. Itu sangat benar. Absolutely. Pasti. Exactly. Sama juga pasti. I guess so. Saya pikir demikian. Kemudian ungkapan disagreement, ketidaksetujuan, kita bisa memakai I don't think so, saya tidak berpikir demikian. I'm afraid I disagree. Maaf, saya tidak setuju. I don't think that's a good idea. Saya tidak berpikir itu ide yang bagus. That's not always true. Itu bukan hal yang benar. I'm not so sure about that. Saya tidak yakin tentang itu. Dan masih banyak lagi ungkapan yang bisa kamu gunakan. Untuk selanjutnya kamu lihat contoh dialognya. Udin, Dayu, Benny, Siti, dan Edo. Kamu lihat Udin. I feel so sleepy and bored. Let's stop working for a while to get some fresh air outside. Saya merasa ngantuk dan bosan. Ayo kita berhenti bekerja sebentar untuk mendapatkan udara segar di luar. Dayu menjawab,
menjawab, I don't think that's a good idea. Saya pikir itu bukan ide yang bagus. Let's finish our check first and then we'll go out and have bakso. Mari kita selesaikan tagnya terlebih dahulu, kemudian kita bisa keluar dan cari bakso. Benny, I agree with Dayu. Saya setuju dengan Dayu. Udin, please go back to work so that we can finish before lunch. Tolong kembali ke kerjaan kita sehingga kita bisa menyelesaikannya sebelum makan siang. Siti, Udin, to feel better, drink a big glass of water. Udin, agar merasa lebih baik, minum segelas air. Edo, you're right, Siti. Kamu benar, Siti. We are too serious and we don't care with our health. Kita terlalu serius dan kita tidak peduli dengan kesehatan kita. Oke, itu contoh dialognya. Untuk selanjutnya, tugas kamu ada 2 macam. Yang pertama, text 1. Text 1, tugas pertama, use the word in the bracket to answer the question. Menggunakan kata yang dalam kurung untuk menjawab pertanyaan. Contohnya, why are you here? Mengapa kamu di sini? Dalam kurungnya, buy some bread, untuk membeli roti. Jawabannya, I'm here to buy some bread. Saya di sini untuk membeli beberapa roti. Nah, itu ada 5 soal, silahkan dijawab. Kemudian tugas yang kedua, ini adalah ungkapan setuju dan tidak setuju. Tugas kamu adalah respond to the following statement with agreement or disagreement. Berikan responmu terhadap statement berikut ini, setuju atau tidak setuju. Jika kamu tidak setuju, berikan alasanmu. Ya, semuanya ya, walaupun setuju maupun tidak setuju, berikan alasanmu kenapa. Oke, itu saja saya kira. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.